Mas Jaka mana sih? Kok udah jam segini belum nyampe juga? Mana semua pegawai udah pada pulang lagi? Kalau gitu aku naik ojek aja dari tadi sendiri. Jeng, dah, yuk. Kamu tuh dari mana aja sih, Mas? Kok jam segini baru nyampe? Yo, maaf. Loh, Bapak sama Ibu di mana? Udah pulang dari tadi sore sama Saras. Astaga, jadi kamu dari tadi sendirian? Ya iyalah, makanya aku minta jemput kamu. Maaf ya Jeng ya, aku dari tadi mikir kamu sama Bapak, sama Ibu. Lagian kamu tuh ada urusan apa sih, Mas? Kok tumben banget, gak biasanya kamu jam segini baru pulang. Malah enak-enakan nongkrong di kafe lagi. Jeng, kok kamu ngomong kayak gitu sih Jeng? Aku gak enak-enakan loh Jeng. Ya terus, ngapain? Ya tadi aku ke kafe Jeng, ada urusan kerjaan belum kelar sama teman kantor aku. Kayaknya Jeng gak percaya sama jawaban aku. Kok kamu kenapa cemberut kayak gitu? Capek? Enggak, capek mah udah biasa kali. Ya, terus kenapa? Ya aku curiga aja sama kamu. Kamu kayaknya bohong tuh tadi soal ke kafe itu, ya kan? Astaga, Jeng, siapa yang bohong sih? Aku beneran ke kafe. Urusan kerjaan sama temen aku, udah itu aja kok. Yakin? Iya. Ya udah. Lebih baik aku gak usah cerita dulu sama Ajeng. Kalau sebenarnya aku tadi ketemu sama Dani untuk cari kerjaan sampingan. Supaya aku bisa punya penghasilan tambahan demi Ajeng dan Saras. Tekanan darah Pak Emil 110/100, masih agak tinggi ya? Malam, Sus. Selamat malam, Pak. Saya habis cek tekanan darah Pak Emil. Saat ini tekanan darahnya masih sangat tinggi. Saya harus cek kondisi Pak Emil dengan rutin untuk memonitoring kondisinya. Oh, iya, Sus. Setelah ini akan lakukan pemberian oksigen kepada pasien sebelum istirahat untuk memastikan suplai oksigen ke otak tetap baik. Iya, silakan lakukan yang terbaik, Sus. Oh iya, Pak, tolong perhatikan posisi kepala Pak Emil harus lebih tinggi dari tubuhnya. Karena untuk menjaga tekanan 30-45 derajat ya, Pak. Iya, baik, Sus. Pak Emil akan dipersiapkan untuk terapi di ruangan ICU. Nanti setelah selesai akan kembali ke ruang rawat. Iya, baik, Suster. Kalau gitu, biar saya tunggu di luarnya. Silakan, Pak. Haruskah gue menjalani perawatan ini? Apa masih perlu? Atau semua cuma omong kosong yang memberi harapan sembuh? Bisa? Kita bantuin. Udah aku aja. Bentar. Udah aku mau masuk. Jeng.
Waalaikumsalam. Duduk. Mbak. Boleh. Si Kak. Kalian langsung duduk sini, kumpul, ya. Gak usah mikirin anak kamu, Saras itu udah tidur. Dah. Ayo, ada yang mau Bapak bicarakan. Iya, Pak. Ya, duduk. Pak. Oh, foto. Kok kayaknya serius banget sih? Ini tentang mbakmu, Pak Rini. Menurut Bapak sama Ibu, ini berita yang baik. Berita yang sangat baik bahkan. Ya. Kalian tahu? Ternyata Udah Kak, nggak apa-apa, biar aku aja yang ngomong. Biar aku aja. Enggak, jangan. Udah Bapak aja menyampaikan ya. Ini tanggung jawab Bapak untuk menyampaikan pada adik-adik kamu. Ya. Bapak ingin sampaikan langsung mereka. Oh, Pak. Ini tuh sebenarnya ada apa sih? Kok Bapak sampai nangis-nangis kayak gitu? Kan kita jadinya bingung toh. Jadi sedih juga. Iya, Pak. Ada apa tuh, Pak? Begini. Coba Bapak pinjam buku. Ini jurnal punya mbakmu, ya. Buku ini yang ingin Bapak tunjukkan sama kalian semua, ya. Coba kalian lihat, ya. Coba lihat ini. Yuk, lihat ini, buka. Yes. Dan ini buku ini ditemukan oleh ibumu. Gak sengaja itu bawa tumpukan baju-baju mbakmu. Mbakmu hamil. Mbak Rini hamil. Hamil, Mbak. Emailnya udah masuk, tinggal aku cek deh. Bagus banget sih aku dikasih daftar pasien yang butuh psikoterapi. Jadi aku bisa periksa latar belakangnya. Besok lebih siap deh ketemu pasien. Emil mengalami kecelakaan yang mengakibatkan trauma berat pada tubuhnya, menyebabkan open fracture pada lengan kirinya, dan baru ditemukan bahwa pasien mengalami tekanan intrakranial yang membahayakan bagi penglihatannya. Dan kondisi pasien belum stabil sehingga membutuhkan pendampingan psikologis. Berat banget ya yang dihadapin Emil kali ini. Semoga dengan adanya aku bisa membantu Emil walaupun sedikit. Selamat ya, Mbak. Wah, itu Mbak tuh. Udah berapa lama tuh, Mbak? Sekitar 8 mingguan. Ya Allah.
Udah 2 bulan dong. Ih, Mbak, kok Mbak nggak ngasih tahu kita sih kalau Mbak itu hamil? 2 bulan loh, udah lumayan lama. Kok bisa Mbak nggak ngasih tahu kabar bahagia ini ke keluarga kita? Kita malah baru tahu. Iya Mbak, aku nggak nyangka banget. Mbakku bentar lagi segera menjadi ibu. Harusnya Mbak Rini kasih tahu kita lebih awal. Yo, awalnya mbakmu itu malah masih mau nutup-nutupin. Coba kalau ibu itu nggak nemuin jurnal kehamilannya mbakmu di antara baju-bajunya. Wah, kita nggak bakalan tahu. Iya, aku minta maaf ya kalau aku nggak kasih tahu ini sama kalian lebih awal. Soalnya aku takut. Ya kalian inget kan kejadian waktu itu yang soal Mas Emil ngejebak aku. Udah, Nduk, udah. Takut ya. Udah toh. Percaya sama Gusti Allah. Yang terbaik buat kamu. Dia lebih tahu kok, Nduk. Yang penting kehamilan kamu ini anugerah terindah buat kamu, Nduk. Yo, masalah kamu hamil anak siapa udah nggak usah kamu pikirin. Yang penting kamu syukurin aja, kamu jalanin. Itu benar apa kata ibumu? Ya anugerah. Ya. Pokoknya semua yang ada di ruangan ini, adik-adikmu, Jaka, adikmu, Ajeng, Widya, bapak, ibu. Pokoknya kita semua itu akan jagain kamu. Kamu gak sendirian, ya. Gak usah khawatir, yang penting kamu jaga kesehatan, bahagia. Wis, dah, itu saja, ya. Tuh, dengerin apa kata Bapak. Tapi masalahnya kan Mas Lingga belum tahu. Mbak Rini, maaf nih Mbak. Ini kan hamilannya udah 8 minggu umurnya. Tapi kenapa Mas Lingga belum tahu? Ya, sebenarnya sih aku pengen kasih tahu Mas Lingga. Cuman baru kemarin-kemarin ini ada kejadian musibah yang terjadi di keluarga Mas Lingga. Musibah apa tuh Mbak? Nah, Emil jatuh dari ketinggian, masuk rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Kok bisa sih, Bu? Ayo jelas bisa. Namanya itu hukuman dari kejahatannya. Ibu. Sudah cukup, gak usah bicara soal buruk-buruk dulu. Ya, sudah. Mbak, pokoknya aku janji aku bakal jagain Mbak sama Mbak hamil. Pokoknya kalau Mbak butuh apa-apa, bilang aja sama aku. Iya Mbak inget ya, ada aku juga. Terus ada Saras. Saras pasti seneng banget punya teman baru. Udah, Mbak jangan mikir yang aneh-aneh ya. Pengen apa? Kalau